Pada saat gaji naik atau dapat promosi dari kantor, biasanya apa yang kamu lakukan? Ting, langsung deh tuh di otak udah mulai muncul keinginan demi keinginan, ya kan? Mau beli ini, mau beli itu, mau jalan-jalan ke sini, mau jalan-jalan ke situ. Stop dulu. Sebelum kamu mulai menghayal lebih jauh lagi, saya mau kasih tahu kamu ada satu jebakan yang namanya lifestyle creep atau lifestyle inflation yang harus kamu hindari sebetulnya. Karena kalau kamu udah masuk dalam jebakan itu, hidup kamu pada saat gaji naik atau pada saat kamu dapat promosi itu bukan jadi makin asik, makin baik gitu, tapi malah bikin hidup kamu itu malah jadi makin stres. Lah kenapa? Biaya hidup itu sebetulnya murah, yang mahal itu gaya hidup. Jadi, saya kasih tahu dulu nih, pengertian dari lifestyle creep atau lifestyle inflation itu adalah gradual increase on your spending as your wage increases. Peningkatan dari pengeluaran kita pada saat penghasilan kita bertambah. Jadi kita punya kecenderungan untuk kita bisa naikin standar hidup kita pada saat penghasilan kita bertambah. Wajar sebetulnya, asal kita tahu batasan yang jelas. Saya kasih contoh. Ceritanya ada dua orang sahabat nih. Namanya Ayu sama Ita lah, kita sebut aja begitu. Ayu sama Ita ini kerja di satu perusahaan yang sama. Gaji mereka setiap bulan sama juga, sama-sama 5 juta. Lalu kemudian mereka tinggal di kos selama di Jakarta. Kemudian ada biaya untuk transportasi, ada biaya untuk makan sehari-hari, ada juga biaya untuk nongkrong, minum-minum kopi kekinian, ada lah gitu. Tapi ya nggak terlalu besar karena gaji mereka 5 juta. Dan kemudian sesudah itu selama 1 bulan itu mereka masih bisa nabung. Nabungnya sekitar 1 juta lah 1 bulan. Ya Ayu sama Ita. Kemudian gaji mereka sama-sama naik. Dapat promosi bareng-bareng gitu. Gajinya naik jadi masing-masing dapat gaji 8 juta. Saat gajinya naik, Ayu masih belum mengubah gaya hidupnya. Dia masih dengan gaya hidup yang sama. Jadi pengeluarannya setiap bulan hanya 4 juta. Kemudian sementara si Ita mulai berpikir dong, wah gaji udah naik nih jadi 8 juta. Malas juga nih tiap hari naik angkot, beli motor gitu. Dia mulai cicil motor. Jadi ada pengeluaran tambahan untuk cicil motor. Terus dia mikir lagi, makan boleh dong sekali-sekali yang enak gitu. Dia mulai naikin standarnya. Dari tadinya makan yang 15.000 sampai 20.000 sekali makan, sekarang dia makan yang 30 ribuan gitu. Kemudian yang tadinya dia nongkrong setiap malam minggu untuk beli-beli kopi kekinian yang cuma 18.000 sampai 25.000, sekarang dia naikin standarnya. Sekarang beli kopi yang 40.000 gak apa-apa dong gitu. Nah, dengan pengeluaran-pengeluaran yang lebih besar ini, si Ita masih bisa nabung, tapi cuma bisa nabung 1 juta. Sementara si Ayu bisa nabung 5 juta. Kemudian karena performa kerja mereka bagus, dalam beberapa tahun kemudian mereka mulai naik gaji lagi. Sekarang gaji mereka jadi 12 juta. Nah, dengan gaji 12 juta ini memang ada sih pengeluaran yang berubah gitu ya dari si Ayu. Si Ayu yang tadinya ya biasa kan inflasi itu terjadi juga gitu, bukan hanya sekedar dari perubahan gaya hidup. Ayu masih tetap gaya hidupnya sederhana seperti sebelumnya, tapi memang ada harga-harga tertentu yang naik yang harus di cover. Sementara Ita sekarang udah nggak mau lagi naik motor. Dia pikir mau naik mobil dong sekarang. Ada gaji tambahan, harus punya mobil sekarang. Lalu dia mulai beli mobil. Cicilan mobil ada, dia mesti pikirin juga tuh, mesti bayar STNK setiap tahun, dia mesti bayar asuransi kalau terjadi kecelakaan atau apapun gitu. Kemudian dia juga mesti bayar bensin yang nggak murah juga gitu kan. Nah, ada pengeluaran tambahan. Kemudian dia juga sekarang nggak mau lagi nongkrong-nongkrong di kafe-kafe yang 40 ribuan. Sekarang dia udah mulai di restoran-restoran yang lebih mahal gitu. Wah, dengan pengeluaran yang begitu banyak, dia nggak memperhitungkan ternyata gajinya malah nggak cukup. Ita mulai berpikir, nggak apa-apa ada kartu kredit. Gaya hidup yang berubah, dia pakai kartu terus. Tapi ternyata dia lama-kelamaan udah nggak bisa lagi keep up dengan gaya hidupnya yang baru, dengan standar hidupnya yang baru. Akhirnya dia jadi kelilit hutang. Sementara si Ayu sekarang masih bisa tetap nabung. Yang tadinya nabung 4 juta, sekarang setiap bulan dia bisa nabung sekitar 5-6 juta. Dan kemudian investasinya dia tambah lama tambah naik.
beda banget gitu ya kan, karena terjebak dalam lifestyle creep atau lifestyle inflation, hidupnya si Ita jadi stres. Ini bahayanya lifestyle creep atau lifestyle inflation ini ya. Pergerakannya pelan, terus begitu dalam periode waktu tertentu membuat kita jadi nggak sadar kalau sebetulnya gaya hidup kita udah mulai berubah gitu. Sebenarnya boleh nggak sih kita ngubah gaya hidup kita? Kan nggak apa-apa dong, kan gaji kita naik, boleh-boleh aja dong, sah-sah aja uang-uang kita kok. Tapi kita mesti bisa dalam hidup minimalis tuh kita mesti bisa melihat apa sih yang penting buat kita gitu. Jangan sampai kita terjebak dalam perubahan gaya hidup yang akhirnya kita sendiri jadinya standarnya naik, nanti susah loh turunin laginya, ya gak? Nah jadi sebenarnya sih perubahan gaya hidup itu wajar seiring dengan kita bertambah umur gitu ya. Perubahan gaya hidup itu wajar. Yang tadinya kita masih single, kemudian kita mulai menikah, mau beli rumah baru gitu, wajar. Kemudian punya anak, ada pengeluaran untuk anak, ada pengeluaran untuk macam-macam, wajar aja. Semakin kita dewasa, semakin banyak juga kebutuhan kita. Itu sesuatu yang wajar. Tapi kita sendiri yang harus pasang alarmnya. Kalau misalnya kita udah mulai kelihatannya nih nyaman dengan gaya hidup yang baru, sekali-sekali mah boleh aja gitu. Kalau misalnya biasanya minum kopi yang 20.000 terus sekali-sekali mau beli kopi yang 40.000 ya fine aja, nggak masalah. Tapi kalau udah jadi rasanya kopi 20.000 ini atau kopi sasetan ini udah mulai rasanya nggak enak gitu, rasanya di lidah kita udah mulai nggak level, nah itu kita mesti udah mulai hati-hati tuh. Aduh, standar kita udah mulai naik nih, maunya beli kopi yang 50.000 nih yang bisa bikin kita puas gitu. Jadi kita sendiri yang mesti pasang apakah kita ini sebenarnya sudah terjebak dalam lifestyle inflation ini atau enggak gitu ya kan. Jadi gimana dong supaya kita tidak terjebak dalam lifestyle inflation ini? Saya akan kasih beberapa tips. Tips yang pertama, bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kalau kebutuhan itu kan sesuatu yang kalau nggak ada itu kita bisa repot lah gitu istilahnya ya. Nah, itu sesuatu yang harus kita punya, harus kita miliki untuk bisa berfungsi dengan baik. Sementara kalau keinginan itu adalah sesuatu yang kalau kita nggak punya pun fine-fine aja gitu. Ya, kalau kita balik lagi ke contohnya Ayu sama Ita tadi, waktu gaji mereka naik jadi 8 juta, si Ayu belum merasa beli motor itu sebagai suatu kebutuhan gitu. Jadi si Ayu berpikir nggak apa-apa, selama ini naik angkot juga fine-fine aja gitu kan, bukan merupakan suatu kebutuhan gitu. Sementara si Ita melihatnya nggak nyaman lah sebetulnya naik angkot tuh, petan, panas-panasan, mendingan gue naik motor sendirian. Akhirnya dia beli motor gitu. Nah tergantung masing-masing kita, apakah itu kebutuhan atau itu keinginan sebetulnya. Jadi ini bisa berlaku sama apa aja sih sebetulnya. Segala sesuatu yang mau kita beli, kita analisa dulu, ini kebutuhan atau keinginan gitu. Misalnya kita mau beli sepatu, pada saat kita lihat sepatu di mall, sebetulnya kepengen banget sih gitu, ingin banget beli sepatu itu. Tapi coba inget-inget lagi, sepatu di rumah sebetulnya masih bisa dipakai nggak sih gitu, masih nyaman nggak sih? Oh masih oke lah, di rumah masih ada 5 sepatu gitu, ngapain beli lagi gitu kan. Kecuali kalau memang di rumah sepatu tinggal 1, udah gitu udah nggak nyaman dipakai, ya itu kebutuhan yang harus beli gitu istilahnya. Nah kita sendiri yang menentukan nih apa yang sebetulnya menjadi kebutuhan kita, yang mana yang sebetulnya keinginan kita. Kita harus bisa lihat supaya kita nggak terjebak dalam lifestyle inflation. Tips yang kedua, buat budget untuk masing-masing keperluan. Jadi bisa kita buat berbagai macam rekening ya, beberapa rekening untuk kita bisa tempatkan uang kita pada saat gajian. Misalnya rekening untuk tabungan, investasi, dana darurat itu khusus sendiri. Kemudian rekening untuk apalagi untuk sosial. Kita kan hidup bukan untuk diri kita sendiri. Kita mesti siapkan ada rekening khusus buat kita berbagi juga buat orang lain misalnya. Kemudian rekening untuk lain-lain. Kalau saya lain-lain tuh biasanya yaitu kayak liburan, kemudian untuk beli sesuatu yang baru gitu yang saya tiba-tiba perlukan dan lain-lain gitu ya. Kita nggak mau munafik juga, bukan berarti hidup minimalis itu hidup sengsara gitu yang nah udahlah pokoknya hidup aja dengan apa yang ada, mau rusak kayak nggak usah dibeli lagi gitu kan, nggak bisa gitu. Kita juga tetap harus bisa menikmati hidup. Nah dengan rekening yang tadi udah dibuat, kita mesti disiplin juga nih. Misalnya nih mau pergi liburan tahun ini, pikirin dulu misalnya rekening kita ini cukupnya buat liburan kemana ya gitu. Kan kita mau jalan-jalan nih ke luar negeri misalnya. Kalau mau jalan-jalan ke luar negeri, uang yang ada di rekening itu udah cukup atau belum gitu.
Kalau misalnya belum cukup, ya berarti jalan-jalannya ke dalam negeri aja gitu. Atau kalau misalnya mau tetap ke luar negeri, ya tunggu tahun depan. Berarti tahun ini nggak usah kemana-mana dulu. Kita mesti disiplin gitu. Jangan gara-gara mau pergi ke Singapura nih gitu kan, terus udah gitu rekeningnya kurang, ya udah nggak apa-apa deh, pakai uang tabungan yang lain dulu aja, ambil dulu gitu. Akhirnya jadi kita kayak mengesampingkan tujuan jangka panjang kita untuk kepuasan jangka pendek kita gitu kan. Itu membuat kita jadi berantakan juga budgetnya. Jadi kita mesti belajar untuk bisa disiplin dengan pos-pos yang sudah kita tentukan sebelumnya. Jadi rencanakan keuangan dengan baik supaya kita nggak terjebak dalam lifestyle creep ini. Dan jangan lupa juga tadi ya, bedakan antara kebutuhan sama keinginan. Nah, lifestyle creep ini sebetulnya banyak sekali menjebak anak-anak muda nih, dewasa muda 25 tahun ke atas yang biasanya tuh baru pertama kali kerja, kemudian gajinya mulai naik, dapat promosi, gaya hidup mulai berubah. Nah, hati-hati nih, aku mau ingetin aja buat teman-teman semua di sini, jangan sampai terjebak. Karena sebetulnya usia dewasa muda itu kita banyak banget keperluan. Kita mesti mempersiapkan nanti waktu kita masuk dalam rumah tangga, kita mulai mesti beli rumah baru gitu ya, kita mesti mulai punya kendaraan sendiri, kita mesti mulai mempersiapkan diri untuk sekolah anak gitu ya. Ada banyak banget kebutuhan-kebutuhan yang kita mesti persiapkan. Jangan sampai kita terjebak dalam lifestyle creep sampai kita nggak punya dana untuk bisa mempersiapkan masa depan kita. Selain itu kita juga yang orang tuanya masih hidup harus tetap menopang hidup orang tua gitu kan. Jadi hati-hatilah, jangan sampai terjebak. Selain untuk dewasa muda, sebetulnya lifestyle creep ini juga bisa terjadi untuk orang-orang yang udah mendekati masa pensiun. Kalau udah mendekati masa pensiun tuh biasanya kan jadi empty nester, orang-orang yang anak-anaknya sudah mulai besar dan kemudian udah mulai punya kehidupan sendiri. Kemudian kan ada uang tambahan tuh, ada uang tambahan yang udah mulai ada gitu ya, yang tadinya mungkin banyak pengeluaran buat ini, pengeluaran buat itu, tiba-tiba udah nggak ada pengeluaran itu lagi. Akhirnya kita merasa uang kita banyak nih, kemudian akhirnya jadi kita pakai untuk mengubah gaya hidup kita. Padahal sebetulnya kita tetap harus bisa mempersiapkan untuk masa tua nanti gitu. Jadi lifestyle creep ini kita harus benar-benar hati-hati lah, karena hidup minimalis itu adalah hidup dengan apa yang penting. Sekali lagi saya ingetin, jadi jangan sampai gara-gara gaya hidup berubah akhirnya kita jadi nggak bisa berpegangan lagi pada hal-hal yang sebetulnya penting buat hidup kita. Kalau kita terbiasa untuk hidup dengan standar hidup tertentu, biasanya nanti akan susah untuk kita bisa menurunkan standar hidup itu lagi. Contohnya kalau kita terbiasa untuk makan di restoran yang mewah gitu. Pada saat kita mesti menurunkan standar hidup kita dan harus makan dengan makanan yang harganya 20 ribuan, mulai deh banyak komplain kita nanti jadinya. Kita akan bilang gini, aduh nasinya perak nih gak enak, ayamnya keras. Padahal dulu juga makan nasi perak sama ayam keras nggak ada masalah gitu. Tapi karena standar hidupnya udah mulai naik, begitu diturunin lagi jadi susah gitu. Kayak tadi rasa kopinya jadinya rasanya kopi sasetan jadi rasa kurang enak kalau kita udah biasa pakai yang misalnya yang mahal gitu. Ya, terus apalagi ya, misalnya tas kita biasa pakai tas bermerek misalnya yang harganya di atas 1 juta, begitu harus pakai tas biasa yang harganya 200 ribu lah gitu, rasanya jadi nggak pede gitu, karena standar hidupnya udah berubah. Hidup jadi nggak asik lagi karena standarnya berubah. Sebetulnya sah-sah aja sih standar hidup kita berubah, asal tidak mengubah kepribadian kita. Jangan sombong, ya tetap jaga kerendahan hati. Waktu berkat kita bertambah, kita harus juga bisa berbagi sama orang-orang di sekitar kita. Jangan malah terjebak dalam lifestyle creep atau lifestyle inflation.